Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Oke, pada hari ini spesial banget yang udah teman-teman lihat di judul dan juga thumbnail. Aku bakal ngebahas sebuah segmen tips dan trik cara mengatasi perut buncit. Jadi buat teman-teman yang lagi bingung ngalamin masalah ini, bisa langsung pantengin video ini sampai selesai karena aku akan kasih 8 tips buat teman-teman cara mengatasi perut buncit yang bisa teman-teman ikuti di rumah dan bisa teman-teman contoh biar bisa mengatasi masalah perut buncit ini. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, pastiin dulu buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe di bawah buat yang belum, dan like video ini serta share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, langsung aja kita akan masuk ke tips yang nomor 1. Oke, untuk tips yang pertama yaitu makan dalam porsi kecil. Oke teman-teman, buat kalian yang lagi ngalamin masalah perut buncit ini, ya mungkin suka makan dengan porsi yang besar atau yang banyak, nasinya segunung mungkin, itu teman-teman bisa kurangi dan lakukan makan dalam porsi kecil. Karena makan dalam porsi kecil ini bisa bikin lebih seimbang dan tidak akan menimbulkan timbunan lemak yang berlebih di bagian perut. Juga bagus untuk mengatur pola makan yang lebih sehat lagi, divariasikan dengan berbagai jenis makanan yang sehat, dan hindari konsumsi makanan junk food, makanan-makanan yang manis. Pokoknya teman-teman atur sedemikian rupa dengan porsi yang lebih kecil dari yang biasanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke tips yang nomor 2. Nah teman-teman, untuk tips yang nomor 2 ini adalah pilih makanan yang sehat dan bergizi. Nah kak, kira-kira apa sih kak contoh makanan yang sehat dan bergizi yang bagus dan ampuh untuk mengatasi masalah perut buncit? Ya teman-teman, untuk makanan yang sehat dan bergizi ini ada seperti makanan yang kaya serat. Itu yang contohnya yang kaya serat itu adalah seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian. Itu bagus banget sebagai sumber serat yang sehat untuk tubuh teman-teman. Terus juga untuk proteinnya, pilih protein yang sehat seperti daging-dagingan, terus juga ikan, terus juga telur atau mungkin kacang-kacangan. Pokoknya yang bagus dan yang sehat dan yang pasti bergizi buat teman-teman yang lebih cepat diserap oleh ususnya, jadi lebih menghasilkan timbunan lemak yang lebih cepat terbakar di dalam tubuh dan terutama di bagian perut. Oke, sekarang kita akan masuk ke poin yang nomor 3. Untuk poin yang nomor 3 ini adalah hindari makanan dengan konsumsi gula yang terlalu tinggi atau makanan-makanan dengan lemak jenuh. Nah teman-teman, kira-kira apa sih makanan dengan jumlah gula yang tinggi? Itu seperti makanan-makanan manis, makanan-makanan yang mengandung gas atau minuman-minuman berkarbonasi, minuman-minuman bergas. Itu yang teman-teman biasanya sering konsumsi di Lebaran atau mungkin di acara-acara akhir tahun. Itu sebaiknya dihindari karena itu bergas, terus juga bakal bikin perut lebih gampang kembung dan akan menghasilkan perut buncit dan lemak yang tidak sehat. Nah selain itu juga teman-teman bisa hindari makanan-makanan olahan, makanan siap saji dan juga junk food seperti mie instan, terus juga makanan-makanan dalam bentuk kaleng. Itu sebaiknya dihindari. Teman-teman bisa pilih makanan-makanan yang lebih sehat dan yang lebih gampang diserap oleh tubuh teman-teman. Dan jangan lupa konsumsi air putih. Oke, langsung kita akan masuk ke poin yang nomor 4. Untuk poin yang nomor 4 tadi berkaitan dengan poin yang nomor 3. Tadi udah aku bilang di akhir, yaitu perbanyak konsumsi air putih. Nah teman-teman, ini penting banget ya. Di poin nomor 4 ini penting banget. Jadi buat teman-teman nih mungkin yang suka makan sembarangan, yang suka makan makanan cepat saji, yang suka makan makanan manis-manis, itu aku bilang di sini wajib banget perbanyak konsumsi air putih. Karena teman-teman, air putih itu berfungsi untuk pencernaan teman-teman biar lebih bagus, biar lebih sehat, dan juga air putih bisa bikin fokus kita itu lebih tertuju dengan hal-hal yang baik. Terus juga buat teman-teman nanti yang kurang konsumsi air putih itu kulitnya bakal kering, terus juga nanti kurang fokus, terus juga metabolisme tubuhnya itu jadi lambat. Jadi buat teman-teman, biar lambungnya itu sehat, biar pertumbuhan kulitnya juga sehat, biar metabolisme tubuhnya bagus, perbanyak konsumsi air putih. Sekarang kita akan masuk ke poin yang nomor 5, yaitu olahraga teratur. Nah ini juga salah satu hal yang teman-teman bisa lakuin dan bermanfaat banget buat teman-teman yang ingin mengatasi masalah perut buncit.
Nah, kira-kira seperti apa nih Kak contoh olahraga yang bagus untuk perut buncit, yaitu olahraga kardio seperti olahraga membakar lemak. Itu contohnya seperti mungkin bersepeda atau mungkin lari-larian, kayak jogging, kayak mungkin angkat beban, terus juga olahraga latihan perut itu juga bagus untuk mengatasi masalah perut buncit dan juga menguatkan otot-otot di bagian perut. Jadi teman-teman bisa pilih olahraga yang berfungsi untuk latihan perut dan juga menguatkan otot-otot dan yang pasti membakar lemak. Nah, gampang banget kan ya teman-teman, bisa di googling aja, di searching dan di cek dan recheck kira-kira olahraga mana yang aku bisa lakuin dan aku suka. Oh ya, sekarang kita akan masuk ke poin yang nomor 6, yaitu kurangi stres. Nah, ini berpengaruh banget ya teman-teman. Mau teman-teman itu naikin berat badan, mau teman-teman itu dapatin tips-tips pola hidup sehat apapun dari manapun, itu pasti akan ada poinnya nomor 6 ini, yaitu kurangi stres. Nah, kira-kira gimana nih Kak cara mengurangi stres? Itu ada banyak banget cara. Setiap orang itu beda-beda cara pengaplikasiannya. Misalnya itu kayak olahraga meditasi seperti yoga mungkin, atau mungkin melakukan aktivitas-aktivitas yang teman-teman senangi, yang teman-teman suka, me time, ngumpul bareng keluarga, ngumpul bareng teman, atau mungkin ngelakuin aktivitas-aktivitas yang teman-teman senangi gitu, yang bikin moodnya tuh naik. Entah itu makan es krim, atau mungkin makan coklat, atau mungkin pergi nyalon, atau pergi facial, atau ke mall gitu. Pokoknya apa aja deh yang teman-teman suka, yang sekiranya itu bisa ngurangi stres. Mungkin yang hobi nonton tuh bisa nonton drakor, atau mungkin nonton bareng Ayang, ketemu Ayang mungkin biar bikin moodnya naik, itu juga boleh banget. Oke, sekarang kita akan masuk ke poin nomor 7 ya teman-teman. Untuk poin nomor 7 ini adalah kurangi duduk terlalu lama. Nah, teman-teman, di sini aku mau informasikan, mungkin buat teman-teman yang kerjanya itu duduk mungkin di depan komputer, atau mungkin buat teman-teman yang sehari-harinya itu emang lebih banyak duduk tanpa aktivitas yang mungkin terlalu heboh, itu aku saranin banget teman-teman agar lebih banyak bergerak, agar lebih banyak melakukan aktivitas selain duduk. Karena kalau teman-teman itu duduk, itu bisa bikin postur tubuhnya juga nggak bagus, terus juga bakal bikin timbunan lemak yang berlebih, dan juga sirkulasi untuk tubuhnya juga tidak bagus, sirkulasi pernafasannya juga nggak bagus, karena terlalu lama duduk itu postur, terus juga jadi males-malesan. Apalagi teman-teman habis makan, habis istirahat mungkin, terus duduk aja 8 jam, itu juga nggak sehat ya teman-teman. Jadi tetap lakukan banyak aktivitas, banyak bergerak biar tubuhnya itu lebih sehat, dan juga metabolisme di bagian perutnya juga lebih cepat terbakar lemaknya. Oke, sekarang kita akan masuk ke poin yang terakhir, poin yang nomor 8, yaitu tidur yang cukup atau istirahat yang cukup. Ya teman-teman, kita sebagai pribadi atau orang-orang yang ingin melakukan pola hidup sehat itu wajib banget tidur yang cukup. Buat dewasa itu wajib tidur 7-8 jam dalam sehari. Jadi yang hobi bergadang, yang hobi ngedrakor sampai jam 3 malam, atau yang hobi scrolling TikTok, yang hobi nonton YouTube atau ngegame sampai subuh, itu aku saranin banget dikurangin, diminimalisir pelan-pelan. Karena apa teman-teman? Karena kalau teman-teman itu begadang tengah malam itu pastinya lapar kan ya. Nah, kalau udah lapar pasti ujung-ujungnya bikin mie instan, atau mungkin minum kopi, minum bergas, pokoknya makan makanan yang siap saji aja, yang gampang teman-teman buat. Nah, itu faktornya juga utama yang bisa bikin perut teman-teman itu buncit. Karena apa? Karena habis makan tengah malam terus tidur, itu nggak bakal terbakar energinya atau lemaknya dengan sempurna, karena jam malam itu udah waktunya untuk istirahat. Jadi untuk proses metabolismenya akan lebih lambat. Jadi teman-teman, aku saranin banget tidur yang cukup dan jangan bergadang, 7-8 jam aja udah cukup. Oke teman-teman, semoga tips kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk komen di bawah kira-kira aku mau bikin tips dan trik apa lagi seputar pola hidup sehat, atau cara menambahkan berat badan, atau mengatasi berbagai masalah-masalah yang ada di teman-teman. Jangan lupa untuk like video ini, terus juga subscribe buat yang belum subscribe. Nyalain juga tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di @suciaisyah22, dan jangan lupa juga follow ke TikTok aku di sini.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.